Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan. Kami melihat bukti kebesaran-Mu dan janji pemeliharaanmu bagi kami semua. Sebelum kami memasuki seluruh hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat memahami dan terlebih dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 yang berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berbeda tetapi satu di dalam Kristus. Nelson Mandela adalah seorang kepala negara berkulit hitam pertama di Afrika Selatan. Patung perunggu seberat 4,5 ton di pekarangan gedung pemerintahan Union menjadi sebuah penghargaan untuk mengenang beliau yang sudah mengusahakan kesatuan dan rekonsiliasi, sehingga Afrika Selatan sekarang menjadi negara demokratis yang merangkul semua bangsa. Dia adalah seorang tokoh penentang apartheid yang terkenal dengan motonya, "Ayo kita bersatu." Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya di Jemaat Galatia di dalam renungan kita pagi hari ini terjadi sikap membeda-bedakan di antara mereka. Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial, sehingga Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan. Semua sama dan perlu untuk saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Apalagi jemaat yang termasuk keturunan Yahudi juga mulai sombong karena merasa memiliki hukum Taurat dan merasa lebih unggul dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga Paulus membongkar kesombongan dan tindakan rasis ini. Justru perbedaan seharusnya membuat jemaat bisa bersatu dan tidak memandang sebelah mata terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama seseorang berada dalam Kristus, dia adalah saudara kita. Entah ia berasal dari suku yang lain dengan kita, tetaplah ia saudara kita di dalam Tuhan. Setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan adalah murid Kristus. Jikalau kita melihat sekeliling kita, sesama kita juga perlu ditolong untuk bertumbuh. Terimalah dia dan kasihanilah dia seperti Allah mengasihi kita. Jika kita membeda-bedakan seseorang, maka akan ada perpecahan yang terjadi dan hidup kita tidak menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Persatuan itu dimulai dari rukunnya sesama anak Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan karena sifat itu bukanlah dari Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup satu di dalam kasih Kristus tanpa membeda-bedakan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas yang kami jalani di sepanjang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang akan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami, inilah hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.